Berarti kita ngomongin warisan dulu ya, warisan ya? Iya, karena erat loh. Iya, kalau orang Betawi benar ya. Sangat erat terhadap warisan. Konten gue naik nih, gue di top kan, gue bakal adu-aduin tuh mereka tuh. Lu nih. Iya, mau Mek, gue. Janganlah Mek. Beneran. Karena khusus orang-orang terkenal kayaknya itu di sono. Gua aja belum diniatin lu. Oh, iya. 60. Berarti dia belum ada air dong. Yang penting kan kita protektornya ada, ya kan? Emang lu pakai protektor? Nggak pernah sih, gue nggak pernah. Tapi ada, gue ada di rumah ada. Tapi pertama kali gue belajar drop in, Gampang kayak belajar. lu nggak mungkin pakai protektor ya kayaknya. Udah lu persiapkan apa? Ya yang pasti gue lari latihan. Tapi nih anjing nih. Kenapa? Gue ngajarin dia lari. Kencengan dia sekarang. Garmin, tolong, saya juga mau ikutan kayak Ajer. Saya juga lari. Ini menunjukkan apa ya? Betawi naik kelas nih. Naik kelas. Iya kan ya? Iya kan? Dia udah masuk Garmin, udah ada Mills, lu udah alkohol, ya kan, brand sepatu, topi. Gue nih perlu nih. Lu Tenang, banyak. lu akan pada waktunya akan nanti kan. Iya. Berarti emang harus hormat sama yang tua-tua. Bukan yang tua-tua. Ya, lebih senior, lebih duluan makan garam. Ya gitu Oke, lah. jadi buat gimana nih? Selamat datang di BTW in the Hood. Akhirnya. Mesti pakai aba-aba tangan gitu nggak sih? Enggak kan? Bebas ya. Bebas flow aja. dong. Bebas biasa kan namanya kita kan nobel banget ya, anak Iya, itu nobel iya, banget. nobel. Jadi harus Ini angkat episode tangan. pertama kan masih jaim-jaim kali ya. Sebenarnya itu bukan episode pertama, Jar. Iya. Udah sebenarnya itu udah ada prototipenya yang tidak layak tayang. Diomelin produser karena terlalu banyak kata-kata yang tidak senonoh dan kawan-kawannya dan pembicaraan yang tidak sehat. Jadi kita mencoba untuk menyaring, memperbaiki. Iya dong, harus memperbaiki dong. Asyik. Hubungan itu harus diperbaiki terus. Asyik. Walaupun pernah sakit hati gua. Ya udah. Jadi kita langsung aja ke babak penyicihan selanjutnya nih. Kau babak penyisian. Baru juga mulai, Oh, baru Mac. juga mulai. Ini baru juga episode 1. Jadi di episode 1 ini kalau ini pasti banyak banget kan. Ini Masih banyak kagok-kagoknya masih Pan. akan banyak kagoknya, tolong dimaklumi aja karena kita juga sedang Oh, tarik dikit. tarik dikit mikir biar agak panjangan. Masuknya biar agak dalam. Oh iya, lupa tadi ke itu. Tadi udah gue ukur jaraknya ini segini. Wah, iya kan? Kalau segini masuknya habis ini. Yonggra. Oke. Nah, iya. di apa namanya? Ini mungkin ini dari tadi produser kita, produser kita nih. Bang Kasih tahu dong, produser kita namanya Mas Indra. Bung Indra. Ini betokau, bro. Yonggra. Oh, Buang Indra. Iya gak? Bang Indra udah ngingetin, jangan lupa dikasih tahu ini program apaan. Iya. Karena kemarin di prototipe kemarin kita nggak nyebutin ini program apaan. Jadi kita disuruh ngasih tahu apa sih BTW in the Hood gitu. Yes. Nah, Apakah gini. by the way atau apa Nah, segala udah macam. sekarang kita suruh Azer aja. Zer, ayo Zer. Kan lo episode yang gagal itu kan lo jarang ngobrol nih sekarang. Bukan Makanya sering dimatiin Zer. Iya. Mic gua mati. Nggak apa-apa makanya coba. BTW in the Hood. Sebenarnya sih ya. Kan kita sering ngumpul-ngumpul nongkrong. Iya. Waktu itu ya. Terus kita baru sadar, gue nanya lu, Pan lo orang mana Pan? Aslinya Betawi. Oh sama dong. Terus gue nongkrong lagi sama Mac. Oh, lu sempet mau nongkrong berdua sama Mac ya? Enggak kan ini cerita. Iya. Enggak kan lu sempet ngobrol berdua Ivan pas bangsat lagi. emang. Biar Seolah-olah kita kudu temenan lama. Iya. Enggak kan, tapi kan yang gue tahu kan emang lu sempet main skate bareng. Tapi kan kita udah ketemu yang gitu. Masa gue bilang Terus. enggak, kita kan ngumpul-ngumpul. Kebetulan kita dipertemukan sama bro kita yang satu itu. Oh, ya si. Oh, ini Pak Tua, Bapak Tua, Sebut Bapak saja Tua. Pak Tua lah. Ya. Ya, Elpamas ya. Yoi, dan ternyata kita punya kesamaan. Orang Betawi semua. Menurut kita. Menurut kita. Menurut kita Iya, tuh iya, orang iya. Betawi semuanya. Kecil di Mari gitu ya, kecil di Jakarta Lahir di ya. Jakarta. Atau mungkin lahir di Jakarta. Iya. Iya, bisa juga bokap atau nyokap atau siapapun dari salah satu dari kalian juga ada yang menurut kita darah Betawi. Nah, cuma kan kita perlu menelaah dan
menelisik lebih jauh lagi tuh. Mendalami lagi ya apa Mendalami bener lagi. kita orang Betawi asli gitu ya Zer ya. Iya, apa itu Betawi? Apakah Betawi itu beneran suku atau Kultur sebenarnya cuma gitu budaya, ya? Iya. perpaduan antara akulturasi budaya kayak Betul. gitu. Jadi sebenarnya kita ini di BAP. Berita acara perbetawian. Iya. Jadi sebenarnya apakah kita orang Betawi apa bukan? Nah, Gitu. in the hood-nya itu Kan iya benar. ya biar kita ya berasa tongkrongan aja. Oke. Jadi kita sebenarnya Berarti BTW itu singkatan Betawi ya? Betokau, Betawi. Iya, Betokau, Betawi ya, Zer. Iya, Oke. BTW. Tadi- in the hood itu tongkrongan aja biar Tongkrongan kita aja, in the biar hood. kita ngangkat budaya cuma nggak kaku-kaku banget lah. Sebenarnya menurut gue bukan kaku-kaku banget ya. Menurut kalau dari beberapa kali gue obrolan sama produser kita Bang Indra, lebih ke arah gini nyet. Kalau lu pakai nama yang Betawi full, lu akan sulit untuk bisa naik. Ini kan sebenarnya lu pengen Naik kemana nih? naik ke atas. Lu pengen Iya, naik masih ke Kalau naik atas kan, lah. kalau ke bawah nah. Turunnya. Iya. Lu pengen banget naik nih. Bukan, ini produser. Iya. Produsernya Iya. bilang katanya supaya kenapa? Supaya culture kan nih Betawi itu jarang banget yang ngangkat dan yang pengen diangkat tadi sebenarnya bahwa Betawi itu ternyata banyak ya orang Betawi yang naik kelas. Ternyata banyak orang Betawi yang bukan cuma sekedar cuma sekedar nyablak doang. Ya, Gitulah intinya. Pada saat itu gue juga rada-rada ini tuh pas nangkep pembicaraannya. Oh, jadi kenapa namanya BTW in the Hood? Dia pengen Betawi di dalam lingkungannya, tapi vibe-nya itu kayak Pokoknya NYA. intinya stigma orang Betawi itu nggak gitu-gitu aja. Kayak kalau lu dengar kata orang asli Betawi nih, pasti mikirnya kayak siapalah kayak gitu-gitu yang Tokoh-tokoh lawas lah gitu ya kali ya. lawas, komedi atau sinetron-sinetron yang mungkin juga dia bukan orang Iya, Betawi. aktor-aktor dulu Iya, gitu ya. kita mau nunjukin juga kalau Betawi itu banyak rupanya, banyak juga profesinya, nggak cuma profesinya tukang lenong doang kayak gitu-gitu loh. Atau cuma sekedar cuma tukang bikin konten nyablak doang. Iya. Tukang kerak telur aja orang Betawi. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Banyak yang bukan orang Betawi. Gue sering ke PRJ. Terus gue nanya tuh sama pas tukang-tukang orang. Mas, emang asli dari mana? Dari Bantul, Mas. Lah. Tapi ya ngomongin korak. Berarti doi menghormati seni Betawi dong bisa bikin Agak nyari telur. makan. Cari duit aja Max sesimpel itu. Ya udah. Oke. Tapi nih ngomongin kerak telur nih. Gua tanya, lu kan dua-duanya orang Betawi nih. Belum tahu, Jer. Segala Belum terantrik. anggap. Ya oke, anggap Iya, kita anggap, orang ya. Betawi. Emang lu suka kerak telur? Wah, gue suka banget gue. Suka Gue bisa makan 2-3 porsi. Iya. Serius. Demi apa lu? Ya, nggak percaya. Serius, Jar. Nih Lu- gue kalau misalkan maksud gue jarang-jarang kan kerak telur paling sering ya. Adanya pasti G-Expo. Iya. Nah, setiap gue ke acara G-Expo kayak misalkan ke Sinkronas lah gitu ya. Itu pulang pasti gue nenteng kerak telur. Pasti. Oke. Bukan kalau deket, karena deket rumah gue nggak ada. Iya. Nah kalau doi kan makannya kalau tiap setahun sekali di PRJ. Kalau gue karena sering ke daerah Sunter, itu emang ada tukang kerak telur yang bener-bener jualan di Kemayoran tiap hari. Bapak sama anak nih, dan itu enak serius. Karena kan gue bokap asli Kemayoran ya. Nah, Gue kagak doyan kerak telur. Menurut gue ya, Iya. kerak telur tuh makanan turis. kerak telur makanan tuh. Turis yang bukan orang Jakarta asli. Oh berarti orang-orang luar kota gitu Iya, ya. pengen ngerasain vibes Betawi. Kayak gue pengen ke Jakarta, gue pengen ngeliat Monas. Mengerak telur gitu ya. Gue kagak afdol ke Jakarta Kalau nggak makan kerak telur. Kayak gitu. Tapi ya kalau dia makan tiap hari. Kalau gua memang tiap tahun karena kenapa? Gue pengen makan kerak telur. Karena gua suka sama cita rasa si experience makan si kerak telurnya, nasi keringnya, ada Sama, telur yoi. bebeknya. Enak. Terus
apa namanya ada serundengnya, itunya sih sebenarnya. Iya. Yang berasa di mulut. Beneran enak. Berarti emang gue nggak doyan aja. Emang lu nggak doyan? Iya, udah. Preferensi rasa aja. Ya udah kita balik lagi nih ke apa itu BTW Core nih. Tadi udah kita bahas udah ya. BTW Core tadi udah dibahas. Udah ya. Nah, Oke. pertanyaan selanjutnya ya. Kalau menurut gua adalah sebenarnya gini. Lu kita pengen ngomongin Betawi. Emang lu orang Betawi? Emang lu orang Betawi? Emang gua orang Betawi? Nah itu perlu ditanya tuh. Gimana buat teman-teman yang pada nonton? Apakah kita orang Betawi? Iya gak? Iya. Dan nggak apa-apa kan dari logat. Iya. Dari logat Iya kan? apakah kita orang Betawi? Nah Iya. karena dari bahasanya, dari nih lu kalau lo perhatiin cara bahasa yang dipakai Mac, bahasa yang dipakai Ajer, sama bahasa yang dipakai gua. Ini kalau lo rasain ini pasti ada 3 rasa dia di kuping kalau yang agak kalian beda. perhatiin ya. Nah, kalau nanti kita jelasin tuh ya. Nah, kenapa kita bisa dialeknya beda-beda tuh ya? nah dialeknya beda-beda. Kenapa? Mungkin ada iya, ada iye. Yeah. Terus ada apa namanya? Misalkan ada enggak, ada kagak. Itu kan lumayan kompleks tuh ya sebenarnya tuh ya. Nah, itu yang belum kita pecahin sebenarnya. Nah, coba kalau menurut Azer gimana, Jer? Dilempar gue lagi nih. Iya dong, jangan Ipan mulu, Ipan terbacot. Minum dulu. Apa tadi pertanyaannya? Tadi kan Ipan bilang bahasa kita itu beda-beda nih. Bukan beda-beda bahasanya, maksudnya spell kali ya. Spellingnya. Spelling. Ini nih kayak aksen. Kalau di Inggris kan antara orang Liverpool. Aksen ya. Di Liverpool sama di London, sama di mana tuh kan beda-beda tuh. Sama-sama British. Iya. Inggris kan ada Cockney. Logat Cockney, logat Manchester. Nah. Ini bukannya kita ceritain ntar aja ya? Emang ntar aja? Oh belum, iya bener. Berarti BTW Core udah ya? Nggak, nih kita jadi sekarang pengenalan dari kita nih. Enggak, pasti BTW Core tuh udah kita bahas tadi. Udah kita udah bahas. Nah sekarang tuh yang kita bahas adalah masalah kehidupan sehari-hari kita dulu, pengenalan. Ya udah. Karena kita di sini bentar dulu. Iya. Lu ngerjain dulu, lu ada masalah lu sama aja lu, gue liat lu. Gini dulu. Iya. Nanti kita akan gua balik. Gua ngalah sih. Kalau sama lu gua ngalah sih. Iya. Tata banyak kan dia. Iya. Tata lu gak seberapa dia sebadan. Ya udah. Kita dari yang paling tua dulu aja. Ya udah ya. Siapa lu? Keseharian lu ngapain? Iya. Jadi nama asli gue tuh sebenarnya itu Dwi Purnama Putra. Oh. Dwi Purnama Putra tuh. Nggak ada Betawi-Betawinya, Jawanya ada ya gak? Yang ada Jawa tuh, Dwi Purnama Putra. Tapi gue lahir di Jakarta. Nah, keluarga besar gue itu adalah kakek gue memang Betawi asli, Betawi Ciputat tapi tinggal di Salemba Tengah. Nah, kalau Betawi Ciputat, lahir di Ciputat. Iya, tapi tinggalnya di Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Nah, kalau nenek gue itu orang Jawa, orang Madura, ada darah Maduranya. Emprot ayam tuh ya. Emprot ayam. Nah, kalau kayak gue Betawi. Empot apa emprot? Betawi ada Cinanya kalau Betawi. Kalau kakek gue ada Betawi ada Cinanya juga, ya kan? Nah, jadi bapak gue itu orang Betawi, orang Jawa, orang Madura, ada orang Cinanya juga. Nah, mak gue orang Betawi, tapi kakek gue dari mak gue itu kayaknya orang Lampung, kalau enggak orang pokoknya ada Sumateranya deh. Jadi gue banyak banget nih gen gue sebenarnya darahnya nih. Indonesia lah. Indonesia. Nusantara, bro. Tapi lo lahir di Jakarta. Di sebelah mananya Jakarta sebelah mananya? Gue lahir di Jakarta Pusat di Johar Baru, Mardani Raya. Mardani. Ngeri ya, berat. Ini gue yakin ya kan. Kalau anak-anak Jakpus ya kan dengar kata Mardani, Johar Baru. Paham lah ya. Itu kita nggak ngomongin Jaksel harus nyampe. Enggak. Itu Betokau nyampe banget itu. Betokau nyampe banget itu Mardani Johar Baru anjir. Nama gue udah. Lahir di mana udah? Apa lagi? Tahunnya tahun oke, gue lahir tahun 81. Berarti umur gue sekarang berapa? 44. Wih, ngeri ya. Young Gray. Tenang aja. 44 badannya kayak begini. Badannya kayak masih kayak tembok STM, lu selalu aja. Makanya lo gaul sama Bang Irfan sama Bang Azer jadi begini nih, ya. Walaupun gue nenteng bantal smile lagi. Masih bisa diadu lah sama Jeffrey Nicole ya. Boleh lah. Sparring masih menang lo ya kayaknya. Kayak gue megang lu sih. Sama El Rumi
Demi masih berani sih Gue tuh kemarin Masih berani. kepikiran nih, gue konten gue naik nih, gue di top kan, gue bakal adu-aduin tuh mereka tuh. Lu nih. Iya mau Mek, gue. janganlah, Mek. Beneran. Karena khusus orang-orang terkenal kayaknya itu di sono. Enggak. Mek. Ini bukan masalah terkenal atau tidak terkenal ya. Cuman kan ini kan gue temen lu ya. Umur. Ini gue temen lu. Umur lu 44. Kenapa ya Jar sih mesti bilang gue umur sih Jar? Enggak. Bukan. Recovery. Umur lu 44. Gua tahu lu atletis. Gua tahu lu sering nge-gym, lu banyak olahraga dari mulai silat, skateboard, apalah Iya. segala macam. Tapi gue mabok juga sih Jar. Iya benar, lu juga vokalis. Tapi namanya lu kepukul di pala, Mek. Itu aja sih. Oke. Itu aja. Ya udah sekarang kita lanjut lagi Profesi nih. lu apa? Profesi. Jadi profesi gue sekarang adalah Mulut deketin mic, Iya. jangan apa jauh-jauh. Jadi profesi gue sekarang adalah anak band juga, musisi. Nah, jadi sekarang kesibukan gue adalah gue lagi mau bikin album nih. Sekarang gue konten bareng sama abang-abangan gue di sini nih. ya kan? Abang-abangan. Lanjut. Nih buat yang pengen tahu Mac sering main di mana? Mac itu setiap hari setiap hari Jumat dia perform di salah satu tempat di daerah Kafe di Jakarta Selatan ya, Kemang. Kafe di Jakarta Selatan yang kalau bisa lu bilang kalau lu pengen lihat Chester Bennington hidup lagi. Mac, tapi jangan lihat di sininya. Jangan ya. Nggak dapat. Chester Betawi kalau teman-teman pada bilang ya. Chester Betawi. Iya, Iya kan? nah itu kesehariannya. Iya. Lanjut. Nah, keseharian gue adalah ngurus bocah. Itu paling utama pagi-pagi. Anak berapa? Anak. Berapa anak kalau boleh tahu? Anak gue tuh kalau misalkan ade semua ada 8 bocah. Kayak Betawi banget itu. Maaf. Jadi begitulah. 8. Anak gue 8. Enggak. Jangan tahan dulu situ dulu. Ah, Itu anaknya 8. iya. Lu nanya pasti dari mana itu? Dari mana aja kan? Enggak. Pertanyaan gue baik-baik. Iya. Dengerin dulu, sabar dulu. Sabar, apa Mac? Sabar. Bini lu kuat banget ya ngelahirin 8 orang anak. Kagak Jer, itu anak dari beberapa ibu. Deketin Meg. Itu anak dari beberapa ibu Jer. Nah, pertanyaan lagi nih, dari berapa? Jadi kalau teman-teman ya, jangan melihat luarnya Bang Bontang. Enggak apa-apa, lu mau jadi Bang Bontang. Mac. Jadi gue tuh pernah nikah beberapa kali lah ya. Nikah Nikah ini agama ya? Enggak. Nikah itu negara. Tercatat di Pemerintah sama Catatan agama. sipil. Ya. yang tercatat di catatan sipil negara ada berapa kali? Boleh minum dulu gue. Ini kayaknya kopi gue datang nih Pak. Iya, maaf. Ini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak keselak ini gue mau Berapa jawabnya kali? juga ini. Tam, coba cekin kopinya Tam. jadi Enggak ya. yang secara terakreditasi ya. Asal lo pikir sekolah, akreditasi anjing. Jadi yang udah gue nikahin secara pemerintah, legalitas ya nih buat temen-temen. Dilegalkan Ya ya. legalitasnya secara pemerintah, bukunya ada, terus sama agama itu ada 2. Oh 2. Kok gue Pernah jadi 2 kali, maksudnya bukan 2 kali yang bukan pertama dalam udah waktu bisa. bersamaan. Enggak. Jadi kalau mau cek di kelurahan Johor Baru apa di mana? Nah, pertanyaan lagi yang kedua kali, yang berapa nih? 3 kayaknya. Yang nggak tercatat ada berapa? Ya udah lah ya, nggak perlu gue jawab lah, cukup yang penting udah tercatat. Enggak, Mek. Kan ini perkenalan diri. Makanya karena gini, anak lu 8, Iya. bini lu yang tercatat 2, Iya. ya kan? Lah ini bagaimana keluar brojol 8, Mek? Ya pokoknya yang secara nggak ilegal ya. Enggak ilegal. Bukan ilegal. Oh enggak ilegal. Ini series. Yang nggak tercatat aja Yang deh. nggak tercatat. Pokoknya Catatan sipil. yang cuma jabat tangan dong tuh ada berapa ya? Jabat tangan. 3 apa 4 gitu lah. 3 apa Kayak 4? beli tanah. 3 apa 4 gitu lah ya. Berarti kalau digabung sama yang tercatat banget anjing. dalam kurang lebih 6 kali. Ini soalnya bakar petasan kayaknya di depan. 6 total ya. 6 kurang lebih. Tapi yang maksud gue yang
bukan bisa yang menelurkan anak-anak gue tuh ada 1, 2, 3, 4. Iya 4. 4. Iya. Dari 8 itu 4. 3, 4. Oke. 4 itu pelan lagi 4. 4 berarti masing-masing 2. Enggak, jadi bini gua yang pertama itu 4 orang. Hah? Bini? Iya, bini Dari gua pertama. bini yang tuh. pertama 4 anak? 4 anak. Makanya anak gua sekarang udah Rajin gede, 26 tahun, Bro. Ini sumpah ya. Ini fun fact, ini fun fact. Jadi ada satu momen di mana gue datang lah nih pada saat pertama kali gue ketemu dia. Dikenalin sama dia nih. Udah lama tuh ya. Udah lama kayak 2 tahun, kayak setahun yang lalu ya, kayak setahun lalu. Agak kan lu udah lama kenal sama dia. Iya, ya setahun lebih lah, mau 2 tahun lah ya. Nah, gue nonton lah dia nih perform das gitu kan. Nah, di satu tempat itu tiba-tiba ada satu cewek, Jer, bini gua tuh tahu persis kan, lakinya itu kan matanya suka main gitu. Set, dari sekian banyak orang di situ, mata gue cuma tertuju pada satu orang, pada satu cewek nih. Set, gue ngeliatin, bini gue cuma nyoleknya doang mata. Oh iya maaf. Set, itu cewek tiba-tiba cek duduk di meja bareng sama kita. Hah? Terus gue kaget kayak, ini sokap, ya kan? Ngobrol, anaknya Mac. Lu mau tahu umurnya berapa? 26 tahun. Ya. Coba. Dan lu suka. Nah, gua pada saat itu gua ya dari sekian banyak itu ya jujur aja. Yang akhirnya yang nyangkut di mata gua, anaknya dia kayak, anjing, ini siapa ya saat duduk. Nah, yang tadinya awalnya terlintas di mata, terus begitu gue tahu itu anaknya Buyar dia, udah. Ya begitu gue tahu anaknya dia, terus abis itu kan dia kelar perform itu lagu tuh, wah dangdung. Gue yang tadinya gue melihat dia sebagai perempuan, akhirnya gue ngelihat dia sebagai anak juga, ponakan, karena di bapaknya dia. Gue jadi insecure dikit ada laki nempel dia. Anjing, gue pukul. Segede gitu ya. Lo tahu kan umur anak gue 26 tahun. Berarti setahun lalu 25 lah ya, setahun lalu ya. 25. Berarti gue punya anak umur berapa itu ya? SMP. SMP lu punya anak. Lu udah punya anak SMP anjing. Ya udah, pokoknya begitulah kisah Maxi Brutal. Maxi Brutal. Itu dari 8 anaknya. Dari 8 anaknya sisa 1 tuh. Masih ada sisa lagi tuh. Yang gue baru kenal lagi tuh baru 2 tuh. Ya si Baim sama Aika. Sama Aika itu 2 tuh. Yang paling kecil. Ya gitu Zer ceritanya. Oke. Nah kalau kesibukan hari-hari gue gitu, nganter bocah sekolah. Sekarang bocah gue sekolah nih, yang si Baim sama si Aika nih. Jadi sekolah seminggu 3 kali. Udah kesibukan gue nyanyi antara sekolah, nge-gym, kita kerja bareng kan? Iya. Ngeband, bikin lagu. Terus apa lagi? Ya itu lagi. Iya. Silat. Oh iya, itu kesibukan. Silat itu kesibukan. Udah denger lu masih silat ya? Masih dong. Silat. Dia masih silat. Terus masih ngoleksi batu, cincin. Yo, ya ada nih batu cincin. Jadi yang suka silat di keluarga gue tuh ada om gue. Mike. Ada om gue tuh, ada yang masih suka silat, om gue, kakek gue sebenarnya yang silat tuh. Coba gue bagi satu lihat pegang. Lu jangan cincinnya, lu cobain gelangnya. Anjing, itu gelangnya kayak gelangnya Goku anjing, berat banget. Berat. Ngapain sih Mike pakai begini-beginian Mike? Ini namanya apa nih? Itu batu blue sapphire. Blue sapphire. Oh. Ngeri kan? Kagak sih. Ngeri. Enggak, maksud gue ngeri, cakep itu maksudnya. Tembus itu kalau di center, tembus itu, Bro. Iya. Iya lo. Ini. Hobi. Nah, nggak banyak kan kalau kita ngomongin hobi kan nggak banyak hal yang nggak bisa dijelasin. Sama aja kayak hobi mancing. Ngapain sih lo anjing diem depan kolam berjam-jam gitu kan? Hobi. Betokau banget. Oh betokau ya kalau mancing. Iya. Enggak, bentar. Gue tuh main cincin tuh baru tahun 2023. Iya, betul. Emang lu baru main cincin, tapi itu kultur Betawinya tuh kenceng banget. Antara betokau. Gue malah kagak tahu lah. Yang dulu yang melihara, yang dulu yang suka batu ini om gue sama kakak ipar gue, kakak gue. Banget atau emang udah umur lu masuk
suka hobi-hobi yang begini-begini nih. Bisa. Kayak gitu juga bisa. Iya kayak gitu ya. Bisa juga. Tapi maksud gua dari sekian banyak hobi Ger. Iya. Dari sekian banyak hobi. Iya. Enggak. Gue tahu hobi dia ngeband hobi ya. Iya. Skate. Oke, dari skate kecil koleksi batu cincin. Loh, cross culture. Cross culture itu. Cukup ya, Oke. Mas Indra. Ini- Cukup ya, udah. Nih, Jadi begitu nih, Pan, Mac, udah Zer. beres. Iya. Ya kan? Keren lu, Mac. Dengan kesehariannya. Nah, sekarang gue pengen tahu nih. Lu Betawi banget. Sekarang siapa ya? Azir dulu Azir aja. Oh dari yang paling muda, yang ke tengah baru lu ya. Baru gua yang paling muda. Puter kan? ya kemarin kan dari lu ya. Iya, sekarang dari yang yang paling- di tengah-tengah yang- nih. Tua enggak, muda enggak. Iya. Sedang lah ya. Iya. Nama gua Ajer. Nama panggilan sih biasanya. Panggilan itu dari kampus sih sebenarnya dulu. Panggilan balik-balik. Nama asli gua kan Reza Mustar. Dibalik Azer. Cuma kalau mau nama panjang KTP kagak enak nyebutnya nih. Ada nama nabinya. Oh, nggak apa-apa. Tapi itu pemberian orang tua lo nggak apa-apa juga. Ya, Mustar tuh nama kakek gua, nama bokap gua juga. Berarti nama asli nama lo, asli, nama asli panjang, lo, nama panjang. Muhammad Reja. Muhammad Reza. Muhammad Reja. Berarti doi masuk ini nih, masuk pesantren dulu pasti sekolahnya. Sempet ngaji kabur. kan? Oh, kan. Ngaji gua sampai kuliah ngaji. Iya gua. makanya ya. Terus. Gua profesi gua seniman visual. Kerja juga kantoran. Bentar. Hah? Lo lahir di mana dulu? Iya lo kecil di mana? Lahir tahun berapa? Heeh. Di mana? Nyokap Tahunnya- bokap tuh keturunannya dari mana Iya. gitu. Iya. Tahunnya udah kali ya. Belum. Iya, gua lahir di Jakarta. Tepatnya di Tanjung Priok. Anjir, Priuk. Yoi, jakut. Tepatnya di Rumah Sakit Usada kalau nggak salah. Rumah sakit Usada ya. Usada. Gua besar tumbuh kecil tuh di Priuk. Nama jalannya, nama gangnya Volker. Volker. Lo kalau nonton film Si Manis Jembatan Ancol dulu ada Jin Volker tuh. Iya. Nah itu Oh. nama jalan tempat. Nama jalan tempat lo tuh. Iya. Yang gue tahu di situ banyak bedanya deh. Weh, iya. Iya kan? Banyak sih manis jembatan Ancol. Banyak. Isi Ratasari, Bandar Desi Ratasari. daging. Maksud gue bandar daging. Iya, daging. Oh iya. Kalau orang Priuk lama pasti tahu namanya Pela-Pela. Wah, gue itu mah. Ya, lu tahu Pela-Pela? Tahu dong, di situ banyak. Ya gitu deh. Banyak jajan-jajanan Daging. kue subuh ya. Iya, kue subuh. Iya, kue subuhnya banyak. Subuhnya jam berapa dulu nih? Wah, subuh jam berapa dulu? Lu tahu Pela-Pela? Anjir. Tapi lu gue main batu ini kan di Priuk juga, di Robadak soalnya. Di Priuk bro, ya kan? Soalnya gue tanya anak kantor sini kan, yang anak Priuk juga, yang Gen Z lah, Iya. dia nggak tahu Pela-Pela apaan. Karena mereka tidak mengalami. Iya. Udah mulai hilang kulturnya. Kalau dia kan Iya. emang besar di situ. Iya. Pela-pela itu soalnya buat orang-orang yang berani. Yang tahu aja. Berani mendalami hal itu gitu, Bang. Nah, jadi pela-pela itu kalau ada yang tahu coba drop di kolom komentar. Ada yang tahu gak sih pela-pela? Ah, iya. Kasih Iya. tahu. Jelasin pela-pela. Karena jujur gua nggak tahu, mereka doang yang tahu. Buat yang anak Pela-pela ya. Jadi pela-pela di area Jakarta Utara Priuknya. Nah, coba Iya. kasih tahu. Coba apa yang ada dalam otakku kalau dengar kata pela-pela. Yo, Khususnya iya. anak-anak Priuk sebelah Terus sono apa ya. lagi nih? Itu tadi lahir lu di Jakarta tadi ya? Jakarta di Jakarta, Priuk. Priuk. Oh, bokap gua itu sebenarnya lahirnya di Kemayoran. Cuma kena gusur, pindah ke Priuk. Iya. Lalu Kemayoran sebelah mana nih? Wah, lupa. Pokoknya Kemayoran sesudah selesai bandara, PS sebelum bandara. pokoknya apa? gusuran bandara dah. Oke. Pokoknya intinya rumah dia. Ih, berarti lama dulu juga tuh, bandara. Pan. Itu Iya. tahun berapa berarti? Bandara tahun berapa sih? 80 70-an nih. Bandara Kemayoran 60-an nih. Oh, lama juga. Oh, lama juga anjing. Lama Gua banget. aja belum diniatin loh. Oh, iya. 60. Berarti dia belum ada air dong. Masih jadi vitamin gua. Aduh. Iya, terus? Kalau bokap tuh jadi apa ya? Sebenarnya gua agak rancuh juga sih. Abah gua tuh, kakek gua tuh dari bokap antara Betawi atau Sunda. Heeh. Karena dulu gue sering
Rumah gua kan dulu gua kecil masih tinggal di rumah yang bareng yang mana yang orang Betawi yang ya. di Volcar itu bukan? Yang di Volcar. Yang di Volcar itu. Masih tinggal sama kakek kayak gitu-gitu. Dia sering banget dengerin Jaipongan kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang itu dia kan. Jaipongan kan Sunda ya? Iya, maksud gua referensi itu sebenarnya nggak cuma lo sebagai orang Betawi lo harus dengerin Betawi kan. Iya. Mungkin setelah dia hadir di Jakarta ini banyak referensi yang wah Jaipong enak juga ya. Mix Iya kultur. gitu. Karena kan Jakarta itu kan adalah kota Ibu perdagangan kota, ya. yoi. Kota perdagangan ya. Bisnis lah ya. Kalau bisnis, kota meet up, perdagangan. meeting point. Meeting point-nya. Jadi kalau bilang kita ketemunya di mana? Kalau sekarang kan kita mana Blok M aja. Iya. Nah, mungkin kalau di zaman itu meeting point-nya di mana nih, Bro? Ya kan dari orang dari Belanda datang, Iya, dari iya. India datang, dari gitu. Cina datang sini. Batavia Bro, aja. meetingnya di mana, Bro? Priok, brother. itu sebenarnya tuh Zer. Jadi Oke, gue jadi mungkin ya, mungkin Betawi. Nenek gue dari bokap Jawa, Kutolowi Mangun, Kutolowi Mangun, Puerto Rico. Oh, Puerto Rico. Purwokerto ya. Bodro. Bodro. Kotanya. Tapi gue tempe bisa mendoan. yakin abah gue, kakek gue dari bokap itu Betawi karena nama anak-anaknya tuh yang paling tua Muntari. Bentar. Bapak lu bokap lu ada berapa keluarga? Ada Anaknya. Anak-anak dia empat bersaudara. Anak kakeknya Bokap gue ya? paling kecil. Yang paling tua tuh namanya Muntari. Yang nomor 2 almarhum semua ya. Mutiah. Yang ketiga Muaini. Bokap gua doang nih kebagian nama Jawa. Kalau Muntari itu kodenya 0815 bukan sih? Mentari. Provider. Anjing. Bokap gua dapat kebagian nama Jawa Supardi Mustar. Supardi. Itu Jawa banget tuh. Iya. Supardi. Ada Supardi ya kayak om gue Supardi jadi namanya. anak pertama betokau banget, kedua betokau betokau banget, ketiga juga masih betokau. Babelu. Malah Supardi namanya. Supardi Bapak gua namanya. malah Supardi. Udah kayaknya kayak kita kasih nama apa? Yang Jawa dikit lah. Iya. Oh nyokap berarti apa nenek kali tuh? Iya nenek mungkin gua tuh. pengen kontribusi, ada kali nama Jawanya dikit. Ya berarti nenek. Anjing. Sama kayak gue. Iya, Itu kan gara-gara nenek gue ya Dwi akhirnya. Nah kalau Iya. dari nyokap, wah itu yang lebih kompleks lagi. Ada Makassarnya, ada Manadonya, ada Cinanya. Wih sama kayak gue dong. Yoman. Pantes lu pada sipit berduaan ya? Iya. Coba kalau gue palsu sih kayaknya. Enggak, tapi lu Gue pasti mukanya ada. kayak Ambon juga ada katanya. Masalahnya mata lu seprempi. Lu Mata dari dia juga mana, seprempi juga. Bang? Soalnya ada yang bilang lu kayak orang Ambon Max. Karena serem. Karena lu serem. Karena Bukan lu- berarti orang Ambon serem-serem Enggak. ya. Enggak, Kak. Disclaimer nih. Disclaimer dulu Iya nih. iya iya Keluarga gue enggak. banyak yang Ambon juga. Enggak mungkin karena gue hitam gitu kali ya. Rada, dulu. rada. Iya. Lu rada. Enggak sih. Emang hitam dia? Dia rada hitam. Agak Cuman sweet kali ya. Dia agak dia rada hitam. Cuman dia sering perawatan aja. Iya, Mac itu iya, ya, ini gua kasih tahu nih. Ini fun fact nih. Mac itu dari berapa kali gue pergi sama si Mac. Dari berapa kali gue pergi sama si Mac. Yang perawatannya paling banyak dia Bandae. Lo mau tahu sehari syuting kalau sama dia nih dari mulai tak buat tacap apa segala macam baju sunscreen banyak banget makanya mukanya lempeng banget anjing. Gue dikasih apa tuh moisturizer sama bini gue aja sampai domelin pakai tuh sebelum berangkat kerja. Udah beli mahal-mahal belum pakai. Nah, kalau dia dia enggak dia. inisiatif, ya. Pakai ini Masih ada sunscreen. nggak? Masih ada barangnya, masih ada bandanya. Masih ada. Ya udah gue bayarin aja lah. Bisa kita omongin belakang. Iya lah, harusnya lo pakai Zer. Karena Iya. karena kita udah menua Zer. Kita perlu jangan perawatan dong. karena kita adalah entertainer di depan kamera seperti ini gitu ya kapan? tetap muda. Iya. Tadi Loh, sampai umur mana? boleh nambah. Tadi sampai mana? Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Nyokap Sampai gua. nyokap. Terus Ya, orang habis itu apa Chinese. lagi? Lah, jadi nyokap itu ada Makassarnya. Campuran. Makassar, ada Manado, Cina. Chinese. Terus apa lagi? Profesi. Udah. Nah, itu dia lah. Itu dia lah. Gini. Heeh. Sampai lu Instagram gua Komik Azhar kalau mau follow. Ah. Nah, ya, boleh benar, tuh. benar, ya. Pertanyaannya, lu dari mulai lo lahir sampai lu gede, coba lu bisa lu cerita nggak iya. dari umur dari mana sampai kemana? Gua sampai kelas 1 SD, kelas 2 gua pindah, kelas 2 SD gua pindah ke Tangerang. Tepatnya di Cipondoh.
Mm-mm. Orang Poris Pelawat. Wih. Nah, orang-orang Poris Pelawat Iya, Cipondo tahu, tuh. iya. Tolong tulis komentar. Tangerang City. Gue di Cipondo, SD Cipondo 1, SMP 3 dulunya. Sekarang 4 Tangerang, SMA Semanik atau 3 Ciledug kayak gitu. 3 Ciledug. Berarti nggak jauh-jauh dari situ ya areanya. Iya, dan gua baru menyadari kalau kayaknya gue Betawi kali ya. Ketika gue SMA, karena kawan-kawan gue banyak Betawinya. Bentar. Konsep lu menyadari bahwa lu Betawi itu tiba-tiba lu gue kayak orang Betawi deh. Atau karena dilabelin? Karena ini dilabelin karena ini agak menarik nih. Asik. Nggak apa-apa. Biar Ipan ini bentar. dulu. Iya. Menarik dikit, boleh di pause bentar nggak? Boleh. Gue mau kencing. Ya udah kencing aja dulu, deh kencing. Udah. Ini gue dari tadi nungguin kopi gue belum datang Zer. Udah lupain aja. Iya. Jadi gitu Zer. Ke OB yang ada tadi. Udah lupain aja. Iya nggak apa-apa udah. Sabar-sabar Berarti lo sampai sekarang sampai umur berapa tuh? SMA sampai kuliah lo masih di Tangerang tuh Zer? Sampai kuliah gue masih di Tangerang. Sampai kuliah berarti umur Sampai nikah gue juga masih di Tangerang. masih di sana ya? Berarti orang tua masih di sana dong? Udah pindah ke Pamulang. Pamulang. Oke. Ini nunggu Irfan apa gimana? Nggak apa-apa, santai aja. Sambil kita ngobrol aja. Ngorek-ngorek. Coli kali ya? Yo, biasa emang. Biasa emang begitu tuh kalau Ipan tuh kalau suka izin ke toilet. Coli lumayan bentar. lah ya, coli bentar Iya, lah ya. mungkin dia tegang kali ya. Tegang kali mungkin dia urat-uratnya agak-agak. Tapi benanah gak dia? Aduh. Gue sering tuh ngisengin temen gue gitu, Mek. Gue lagi kencing di mall, rame kan kanan kirinya, dia di samping gue. Gue bilang, lu masih benana kencing lu? Ngentot. Kayak gitu. Gue kalau inget lo tadi yang pertama kali tuh, anjing ini bercandaan gue dulu banget. Ngehe emang pada saat itu. Tapi emang Pernah benana? Enggak lah. Jadi banyak temen gue yang pernah mengalami hal itu dari. Iya, betul. Tapi Jorok. Basket. Oke. Yuk ayo. Tapi nanti dong habis gue maraton. Iya pastilah. Enggak lo fokus ini dulu aja latihan lo buat maraton, ya kan? Relax reminder. Kayaknya gue stres nih hari ini. Jangan lah. Enggak. Entar ya kita Pastilah kita atur basket lah ya gak? Main di bola aja kita, ya kan? Pasti sih, gue kangen juga gue main skate. Gue tuh pertama kali nyobain bol tuh pas corona Zer. Nggak ada kegiatan gitu kan? Gue belum berani drop innya. Nggak usah drop in ya. Nggak harus drop in juga. Lo kan cuma mau happy aja. Iya, udah umur kita juga. Kenapa drop in? Wah. Sebenarnya sih main skate sih nggak ini umur sih Zer. Iya sih. Asal lo berani. Yang penting kan kita protektornya ada, ya kan? Emang lu pakai protektor? Nggak pernah sih, gue nggak pernah. Tapi gue ada di rumah ada. Tapi pertama kali gue belajar drop in, belajar lu nggak mungkin pakai protektor ya kayaknya. Nggak belajar drop in sama gue belajar di ball. Pertama kali gue pakai yang buat di dengkul aja sih. Iya sih. Gue belajar jatuhnya dulu kan pada saat itu kan. Karena memang mesti belajar jatuh juga. Iya. Ade, alhamdulillah, masya Allah. Gitu. Yeah. Oh berarti sekarang masih gua. Tadi sekolah ya. Sekolah. Ya udah. Ada fakta menarik. Gua kenapa gua sempat krisis identitas. Karena gua waktu SMP itu pas 98. SMP mau SMA ya. Sebentar, kalau krisis identitas itu maksudnya apa ya? Bertanya-tanya. Oh, gue itu gua apa? apa sih? Maksudnya lo orang Jakarta bukan? Orang Betawi bukan apa? Bukan. Jadi gini, waktu gua 98 itu, kerusuhan 98, gua dari SMP ke SMA. Gue inget kerusuhan itu terjadi ketika hari terakhir gue Eptanas. Anjir, masih Eptanas tuh ya. Iya, Eptanas. Episolasi, ya itulah. Terus gue pindah dari SMP di Tangerang itu kan maksudnya homogen apa? Kalau yang banyak Stereo. apa? Mono. Homogen ya?
Homogen satu. Homogen satu ya. Kalau yang banyak itu apa? Stereofonik. Komunitas, mayoritas. Stereofonik banget Yo, lah ya. iya stereofonik lah ya. Dakota berarti ya. Ceret. Ayo Lanjut. Gue dari di Tangerang tuh kan ya yang banyak rame lah kulturnya ada. Banyak temen gue dari Ciben, orang Ciben Betawi. tuh, jelasin dulu Ciben tuh apa? Ciben tuh Cina Benteng. Cina Benteng, biasa. Tuh nggak kelihatan tuh kayak orang Cina. Oke. Orang Cina Benteng tapi nggak kelihatan. Orang Ciben tuh banyak kan nggak kelihatan kayak. Cina Benteng tuh berarti Fanny Fadila bukan sih? Iya, Fanny Nah Fadila. jadi Cina Benteng itu modelnya kayak Fanny Fadila gitu ya? Iya. Maksudnya nggak ketahuan Chinese-nya gitu apa gimana sih? Iya, lu kalau Cina Benteng? melihat si Fanny Fadila Ucup Bajuri mana tahu sih? Lu taunya dia orang Betawi kan? Oke. Ya walaupun memang orang Betawi juga. Ya kita kan juga kan ada Cinanya. Iya, oke. Gue pindah ke SMA. Hari pertama gue masuk SMA berantem gue. Yang lo bilang krisis identitas ini nih? Iya, gue berantem gue hari pertama masuk SMA gue berantem. Dipalak. Lu dipalak terus? Woi Cina. Langsung begituin tuh. Coki gitu. Karena kan masih keras 98-nya kan. Bahasa zaman di Kompas. Di Kompas, dipalak, di Kompas. Dibetak. Oh, Dibetak. dibetak. Oke, iya dibetak ya. Iya, gue ngelawan lah. Heeh. Daerah Makassar, bro. Yo. Gue berantem hari pertama gue berantem gini. Itu gue ngeyakinin kalau sebenarnya sih kalau sekarang gue udah embrace ya. Ya gue emang Cina, ada dari Cinanya ya nggak apa ya bodo amat. Cuman kan emang Betawi bukan ada campuran Cina ya pasti. Nah itu rata-rata dia. ya. Iya, Ntar itu kita bahas ya. Nah terus kita bahas. pas lu mau berantem itu tuh, yang mau berantem tadi. Udah berantem. Ini udah berantem nih, udah nih. Nah, Pukul-pukulan tuh. Pokoknya gue hampir mau pindah sekolah karena tiap hari berantem. Karena dipanggil setiap dipanggil, woi Cina, gue pasti ngelawan. Berantem lagi, pulang sekolah nyokap gue berantem lagi. Kenapa Nah sih? pada akhirnya gue bukan ngebuktiin sih. Gue ini sholat zuhur kan kalau dulu kan sholat kan masih di masjid ya. Iya. Gue ambil bagian jadi imam nih, gue majuin nih gue jadi imam. Gue sengaja, gue agak gedein padahal zuhur kan nggak. Iya nggak boleh, bukan nggak boleh sih. Nggak boleh sih. Sebenarnya sih fine mananya. Oke. Gue cari surat yang paling panjang. Iya, Al-Baqarah surah. dong lu baca. Gue cuma hafal surat panjang tuh satu doang karena gue penakut dulu. Apa? Ayat kursi. Oke. Habis gue sholat jadi imam. Lu Betawi juga ya? Udah dari situ gue mikir. Akhirnya langsung. Betawi kali ya. Oh. Terus mereka pada main ke rumah ngeliat bokap gue yang bentukannya betokau banget. Lu berarti dulu putih banget kali, makanya dibilang banget. cokin. Oh, ya pantesan. Bokap Iya. gue tuh bentukannya kayak Benyamin. Kumisan, jambrong. Orang gue teman-teman SMA gue nih kalau ketemu gue manggil gue masih bewok. Bang Bewok, Bang Bewok, karena bokap gue bewok kan. Oh bewokan, oh kayak dulu kita ya. Zaman dulu kan ya kalau ceng-cengan manggilnya Panggil bokap. bokap. Manggilnya bokap. Itu lo disitulah dibilang krisis identitas. Ya, Dan akhirnya lo menemukan bahwa mungkin akhirnya inilah gue Betawi kali ya. Iya. Nah, dan akhirnya lo amini sampai sekarang. Iya. Dan lo yakini. Dan gue dulu kan Yakini. masih marah Iya. tuh dipanggil Cina. Kalau sekarang gue udah embrace aja. Iyalah. Memang gue Cina, terus kenapa ya? Lu mau apa gitu? Iya, karena biasa standar lah. Kan pada saat kita muda kan kita biasanya tuh pengen tuh digolongkan, Iya, pengen punya iya. trademark A, B, C, D, F segala macam. Ibarat kata pengen diterima di pergaulan. Betul. Tapi semakin kita menua ya kan kayak bodo amat, yang penting KPR gua kebayar, cicilan kebayar. Asli, terserah men. lu mau ngomong apa. Ya udah sekarang bagian IPA nih, Der. Iya. Apa Ya, lu sekarang dong. Giliran lu nih. Giliran gua nih ya. Nah, Bang Irfan nih sekarang nih, ya gak? Irfan. Nama gua ini cukup antik ya. Irfan nama aslinya tuh Irfan Caesar Hasani. Irfan Cesar Betokau. Asani. Nah, Irfannya itu diambil dari singkatan. Irfan adalah Iksan dan Rusmaliyah. Iksan Rusmaliyah.
F-nya fitrah akhir November. Jadi emak bapak gua mendapatkan fitrah gua di akhir November. Wih, di Irfan sih katanya itu. Apa? Ikatan Riklona sepapan. Wah. Oke. Nah, Cesare nih. Nah, Cesarnya itu diambil dari pada saat nyokap gue tuh kebenaran suster di rumah sakit. Nah, pada saat ngelahirin gue dibilang udah kasih nama ada embel-embel sesarnya. Maksudnya lo waktu lahir nyokap lahir lo disesar gitu, Bro? Disesar. Emang lu disesar kan? Disesar, emang gue disesar. Gue pikir dari nama itu Romawi. Julius Caesar. Ya kan. Lebih karena pengen si dokternya itu ngasih tahu biar dia tahu bahwa pada saat dia lahir kan zaman dulu ya kan. Iya. Operasi sesar. Tahun berapa? Tahun 7 berapa lahiran? 7 bro. Tuh kontol. 87 jangan balik. Ya kan ada 7-nya juga, Pak. Iya benar. Jadi si dokter bilang katanya kasih nama ada embel-embel sesar. Kasih tahu nih anak nih. Lahir aja udah nyusahin. Ingat bahwa lahirnya itu disungsang. Lahir itu nyusahin emaknya. Lahirnya zaman dulu udah punya sungsang lo ya. Kan lu sungsang. Ibu bukan handphone. Pukul. Terus. Lanjut. Di sungsang karena dalam artian maksudnya kan susah buat dikeluarin. Iya. Kalau nggak salah nih, ibu tolong dikasih tahu. Kalau nggak salah gue sempat kelilit tali leher. Oh itu biasa, iya. Emang begitu tuh. Tali Akhirnya leher. Tali pusar. Tali pusar. Iya dililitin di leher maksudnya maksud doi. Sar. Jar. Tuh Cesar sama Ajer tuh suka kebalik tuh. Nah, terus Hasaninya ya dikasih katanya dari nenek gua. Betawi banget sih. Nah itu kalau Hasani Betawi tuh. Kenapa? Nah ini gua akan ngurut cerita sedikit. Gue memang lahir kalau dibilang ini masih belum tahu apakah gue Betawi atau bukan. Gue lahir itu di RS Pelni Petamburan. Oke. Tanah Abang dekat Tanah Abang. Betawi banget itu. Makanya. Lahir. Ini kita ngomong brojol lagi. Di brojol di sono brojol. Ini karena baik lagi kita belum tahu Petamburan, Bro. Iya betul. Tapi kan kita belum tahu apakah gue orang Betawi atau bukan. Iya, lanjut. Emang lu deh lahir di sini segala emang orang Betawi. Iya, belum tentu, Bro. Lanjut. Nah, terus gue lahir di RS Pelni Petamburan. Gue lahir di sono. Seingat gua dan sepenceritaan bokap, nenek dan keluarga dari bokap adalah dulu kita tinggalnya di Matraman Dalam 3. Matraman Dalam 3 itu namanya deket masjid musolah bambu Al Bambu atau masjid bambu gitu. Pokoknya di belakangnya Masjid Raya Matraman lah situ. Berarti bokap maksudnya asli orang sono kali ya? Kalau bokap katanya balik lagi berdasarkan cerita dia emang lahir dan gede di sono. Tapi kalau emak bapaknya nenek gua kakek gua itu aslinya katanya orang Tegal. Berarti yang dari bokap nih. Dari bokap itu aslinya orang Tegal. Apa ya? Aslinya tuh orang Tegal. Kalau nenek gua emang udah gede dari kecil sampai gede tuh di Betawi dan darah keturunannya tuh Betawi banget. Oke. Nah, ditarik mundur ke belakang lagi, nenek gua itu punya berurusan dengan namanya punya buyut. Nah, nih, lu pernah cerita. Ini gua pernah cerita, punya buyut namanya Haji Raijin bin Ancol. Nah, ini Ancol Jakarta Utara lagi nih. Ancol Jakarta. Dekat Pela-Pela gak? Seberangan Pela-Pela. Ya kan? Tuh, anak Volker juga, Bro. Yo, anak Volker. Aduh, gue inget zaman STM. Anak mana itu Volker? Fun fact tuh, gue baru tahu kalau Ancol ternyata nama orang. Nah, gue juga mau tau kan? Bentar, ini Ancol nama orang deh, Pan. Nama orang. Haji Raijin bin Ancol. Oh iya, Ancol Gua nggak tahu orang tuh buyut keberapa itu ya. Yang gua tahu kalau balik lagi ini berdasarkan cerita. Ini problem orang Betawi adalah silsilah itu nggak dicatat ke orang Jawa. Iya, benar, sama. Iya benar. Sulawesi kayak segala macam kayak suku-suku di Indonesia kan suka dicatatin tuh. Iya, sebenarnya perlu dibikin itu. Apa itu silsilah dan segala macam. Bokap gua aja KTP-nya nembak. Ya salam ya Rob. Emang dulu nembak bayar berapa ya? 20.000 kali ya. Ya udah lanjut. Nah,
Silsilah. Silsilah, baik lagi silsilah. Haji Raiyin bin Ancol. Yang diurut-urut lagi Ade di tengah-tengah itu. Jadi kakek gua itu punya total kalau nggak salah 4 apa 9 bini, gua lupa. Wih, gila. Ini kalau didengar 9 bini ambigu gua. Wah, apa itu? Ambigu tuh kayak gimana gitu. Terus. Iya. Jangan Relate kan sama lu. Bang Ipan dulu dong yang ngobrol Bang Ipan dia. Kan relate kayak lu kan. Relate kayak lu. Nah. Petik dagunya dulu Bang. Asik boleh dong. Terus Pak. Lanjut. 9 bini nih Pan. Gua lupa 9 apa 4 bini. Ada nyanyi namanya Nyai Rodie, Rohima apa segala macam lah. Nah tuh gua tuh dari keluarga gua nih, keturunan gua tuh dari bini pertama nyanyi siapa lah gitu ya. Ya tolong tolong kalau ada catatannya tolong dikoreksi ya. Nah itu ada silsilah di Matraman tuh ada silsilah. Sebentar. Mungkin nih buat teman-teman yang nonton nih ada generasi dari Bin Ancol ini ya. Raiyin bin Ancol ini. Langsung nih hubungin nih Bang Irfan kita nih, bisa ngobrol lah tuh ya. Iya satu gen loh. Satu gen gitu. Terus Pan. Nah usut pokoknya singkat cerita intinya gue dari bini pertama gue lupa lah itu ya, gue urutannya keberapa. Nah nenek gue kawin sama nama kakek gue namanya Kosim Arfani. Duh namanya Betawi banget ya. Hasani Kosim Arfani. Iya terus. Nah nenek gue dipanggilnya Mak Yaya. Mak Yaya. Sama kayak nenek gue dulu tinggal di Matraman. Pindah minggir tuh katanya dari Matraman, akhirnya rumah yang panjang itu yang tadinya kata ada pokoknya rumah panjang itu yang tadinya tempat silat Betawi apalah segala macem, nenek gua memutuskan untuk minggirnya ke Bekasi. Sekarang. Nah, cuman seingat gua tuh nggak salah SD kalau nggak salah tuh ya. Lu masih SD ya? Masih SD kalau nggak salah gua. Nah dari situ akhirnya pindah ke Bekasi karena Matraman. Ya lu tahu dong Matraman kayak gimana bentukannya dan kawan-kawannya segala macamnya. Berarti lo dari lahir sampai SD masih di Matraman ya? Masih Matraman kayaknya. Habis itu gua SD semua tuh gua ya seingat gua semua udah di Bekasi. Oke. Di Bekasi, di Keranji, Pondok Ungu dan kawan-kawan segala macamnya lah. Kalau nyokap itu adalah kombinasi Dayak sama Wartabone Sulawesi. Oke. Campuran makanya gue rada mengkilat dikit. Iya. Rada mengkilat dikit nih. Kondisi kita gue rada mengkilat dikit. Soalnya kalau ngikutin dari bokap gue ya. Warnanya hitam dop nih lo lihat nih. Nih gue kasih lihat nih. Lo kasih nih editornya lo kasih lihat nih. Nih bokap gue bentuknya mengkilat kayak begini. Mungkin nyokapnya Irfan waktu lahiran waktu masih di ini demen main sunlight nyuci piring jadi mengkilat gini ya. Mungkin. Kenapa jadi main sunlight teh? Ya udah. Lanjut. Berarti sekarang lo udah abis SD dan selanjutnya udah di Bekasi ya. Di Bekasi semua. Bekaos. Nah sekarang akhirnya terus dari SD akhirnya SMP gue dimasukin pesantren standar orang Betawi. Oke. Itu standar ya benar. Standar kan dimasukin dimasukin ke pesantren. Itu gue di Kuningan Jawa Barat, balik tinggal ke rumah, kerjanya ribut sama bokap. Segala macam. Badung kali lu dimasukin pesantren. Bandel pastilah. Iyalah. Standar bandel orang Betawi ya. Nih gue kasih tahu nih. Standar bandel orang Betawi, begitu lo maghrib kagak sampai di rumah, lo anak setan. Iya itu bener tuh. Standar bandel orang Betawi itu gampang. Begitu lo ajan maghrib, lo belum di rumah, lo anak setan. Udah pasti lo kena gesper. Udah pasti. Bener. Kalau gesper. Cuman kan gue nggak bisa menyalahkan itu. Lu maghrib kagak ngaji, udah kelar lo. Tapi bener tuh. Padahal dulu The Simpsons pas maghrib tuh. Apanya? Kurang ajar. Film seri The Simpsons. Oh iya benar. Bart Simpson. Oh Bart Simpson iya. Gue sering bolos ngaji cuma buat nonton itu tuh. Nah cuman dari sekian perjalanan hidup yang ada, pertanyaannya satu sebenarnya. Apa itu? Apakah gue orang Betawi? Ya dengan nama Irfan Cesar Hasani ini gue orang Betawi. Muhammad Reja Mustar ini orang Betawi. Atau lu Dwi Purnama Putra itu orang Betawi. Iya. Bener juga ya. Nah karena begini, kalau kita ngomongin masalah Betawi itu gue juga bingung. Bingungnya dalam artian apa ya? Kita bukan dalam konteks yang bisa akhirnya menjawab ini semua.
Betawi itu apa sih? Apakah dari cara ngomong, budaya, ya, budaya kayak misalkan lo belum pulang pada saat maghrib, lo anak setan, apakah itu Betawi? Sholat Betawi kan gitu kan, lu harus sholat 5 waktu. Itu kan budaya. Iya benar, iya. Lu pernah cerita buyut lu juga apa namanya Ragunan. Iya. Itu Haji Ragunan itu ada di buyut keberapa itu Ragunan, Haji Ragunan. Nah, itu tuh kalau ada yang masih keturunan Ragunan. Ragunan juga ya. Pokoknya Ragunan. Haji Raijin bin Ancol itu berurusan dengan tanah yang ada, orang-orang yang ada tinggalnya di mana aja tuh. Ada di sekarang tuh namanya Mega Kuningan. Mega Kuningan. Mega Kuningan tuh. Mega Kuningan itu yang sekarang jadi perdebatan urusan warisan segala macam. Gono gini lah ya. Betokau banget. Iya, itu urusannya begitu tuh. Tapi pokoknya urusan warisan tanah yang di Mega Kuningan sampai ke Mampang, sampai segala macem, terus sampai yang di Ragunan juga sama. Nah cuman kalau gue pada prinsip gue tahu gue orang Betawi, tapi kan gue juga tidak ingin ribut urusan warisan. Iya, jangan lah. Gue nggak mau, ya udahlah, itu biar bapak gue aja, orang-orang tua. Gue nggak suka ribut-ribut warisan. Nah, soalnya nggak ada yang bisa diributin kalau gue nggak ada warisan. Nah kalau gue tuh katanya nih valuasi tuh agak lumayan. Berarti kita ngomongin warisan dulu ya, warisan ya. Iya, karena erat loh. Iya, kalau orang Betawi benar itu ya. sangat erat terhadap warisan. Orang Betawi itu sangat erat, ributnya orang Betawi gara-gara warisan. Orang Betawi itu minggir ke Tangerang kek, Bekasi kek, Bogor kek. Itu juga gara-gara jual tanah dan akhir ujung-ujungnya warisan. Karena mindset bapak-bapak kita, ini sampai sekarang nih bapak gua aja masih berpikir gini. Kan umur gua udah tua, kalau misalkan nanti gua mati, ini kan rumah juga buat lu. Surat wasiat, iya. Mindsetnya tuh masih begitu. Coba menurut lu gimana, Jer? Tentang warisan, Jer. Temen gue dulu waktu SMA udah kelas 3 nih, tanya, Bung, lu mau kuliah, lanjut kuliah kemana? Gue disuruh milih sama babak gue, mau dibeliin Tiger apa kuliah? Ya gue milih Tiger lah. Nggak apa-apa, orang Betawi emang begitu tuh. Anjir. Banyak, bukan dia doang. Nah, bentar dulu. Cuman bukan dia doang yang kayak gitu, banyak. Betul. Tapi apakah itu mendeskripsikan Betawi? Itu dia maksud gua. Betawi itu di mana? Posisi orang Betawi itu sebenarnya tuh apakah di bahasa, di kultur, apakah di mana? Itu yang maksud gua belum terjawab. Kalau menurut Anabel gue ya, analisa gembel. Oke. Gue jadi inget film horor gue kalau Anabel nih. Satu emang serem Betawi. Serem, iya. Satu pertanyaan aja sih. Apaan tuh? Lu pernah pulang kampung apa enggak? Iya juga ya. Gue tuh gak pernah pulang kampung loh. Gue selama hidup gue. Selama lebaran dah. Iya, selama lebaran lah. Gue gak pernah pulang kampung. Selalu gue di Jakarta. Gue gak pernah. Kagak pernah paling. Nggak, jangan dihitung kampung bini ya. Iya, gak pernah. Itu gak masuk. Gue tuh sebelum gue kawin, kalau misalkan gue lagi ngikut lebaran sama bapak gue, itu cuman ke Condet. Ke Cipinang. Terus ke Depok, ke Matraman. Enggak. Sama, kalau gue juga ke Priuk doang, ke Cakung, udah ke Radio Dalam, sama ke Kalimalang. Udah. Lu? Gue ke Priuk, ke Tanjung Duren, ke Cakung. Udah. Kagak pulang kampung dong. Iya, apakah itu mendeskripsikan kita orang Betawi? Mendeskripsikan apakah kita orang Betawi? Iya. Jadi sebenarnya tuh akhirnya apakah pulang kampung itu mendeskripsikan orang Betawi atau enggak? Ini masih. Nah, pertanyaan ya. Iya. Apakah apa yang kita bahas ini mendeskripsikan gua, Ajer, si Max itu orang Betawi, ya? Apakah kita orang Betawi? Jadi atau mungkin nih kalau teman-teman di sini yang nonton ini semua, bantu kita untuk sebenarnya itu mendeskripsikan sebenarnya itu Betawi itu apa? Nah, coba Jer lo kasih tahu penonton, Jer. Apakah Betawi itu dari darah kita keturunan, atau dari bahasa, atau dari budaya kita, atau dari lingkungan kecil kita, atau apa? Menurut lo gimana, Zer? Iya. Betawi itu apa sih sebenarnya? Menurut lo gimana, guys? Asik. Iya. Lu deh, lu kalian deh yang menurut lu ngerasa orang Betawi
Ya lu deskripsian, gue bisa Betawi karena gue lahir di sini, di sini, di Iya, sini, iya. kayak gitu-gitu aja. Apakah Betawi itu karena faktor keturunan darah, atau karena dia lahir, atau karena budaya, Yes. atau karena emang orang Betawi itu harus dari mulai lahir sampai mati itu Di Jakarta. Di Jakarta. Oh, iya. Atau menurut lo Irfan ini orang Betawi atau bukan? Gue Betawi apa bukan? Max Iya, itu orang menurut Betawi atau menurut bukan? pengalaman masing-masing ya. Iya, Nah, sama satu lagi. Dari 3 bahasa yang kita pakai, menurut lo Max Betawinya sebelah mana? Ajar Betawinya sebelah mana? Iya, lu sebelah Gua mana? sebelah mana? Nah, apakah dari bahasa Betawi yang kita pakai merepresent daerah Betawi yang sebelah mana nih? Tapi lu kagak masih belum berasa banget sih apa ininya? Bekasinya. Nobleman. Oh, Nobleman kurang berasa. Bekasinya. Karena karena kenapa gue tidak berasa Bekasinya? Karena seluruh keluarga gue kan pindah ke Bekasi. Nah, gue eratnya tuh tumbuh kembang gue sama pakcik makcik gue. Oh, lu manggilnya Pak Cimaci ya? Panggilnya gue pakcik makcik. Kalau gua Di mana? Lu manggilnya apa? Gue manggilnya ada encangcing juga. Ada encangcing. Iya. Lu ada Betawi encangcing. banget nih. Ada. Ya, Betawi banget. Iya. Ya, kalau Gua kita ngomongin ya, kalau kita dari pengguna bahasa, lu encangcing. Iya. Lu masih ada Wa. Kalau gue pakcik makcik Melayu banget. Ya, Agak ada itu Betawi-Betawinya dia. ya. Nggak ada Betawi-Betawinya. Ya Nah, udah dari bahasa gua nih yang gua pakai kan orang pasti berpikir lu gede di Bekasi otomatis bahasanya pakai orang dan tapisan lu. Iya. campuran Kagak. tuh, pinggiran. Di rumah gua aja waktu gua kecil gue ingat banget bapak gua kalau sampai adik gua tuh yang emang dari berlahir segala macam dari gua itu kalau pakai kata kagak itu diomelin bapak gua. Kalau pakai kata kagak mendingan lu bilang enggak daripada lu bilang kagak. Padahal Betawi itu kadang-kadang ya kagak ya. Nah, pertanyaannya, apakah itu bahasa Betawi atau Bekasi? Nah, sekarang nih daripada gue Irfan Azer bingung nih bener apa kagak kita orang Betawi. Bagaimana kalau kita next kita undang pakar sejarah apa namanya Betawi. itu? Orang yang ngerti maksudnya orang ngerti nggak Betawi doang maksudnya ya. Iya. Ya. Tapi Ya, emang ada budgetnya. Ada budget ya? Kalau nggak ada budget kita PT-PT aja. Lu udah berapa ya? Apa namanya? Ya sprempi aja lah, sprempi lah. Tolong Demi budaya Betawi Coba nih, gue minta tolong buat apa namanya warga-warga kita nih orang Nah, Betawi, iya. warga kita orang Betawi, tolong drop di kolom komentar teriakan kata Betawi supaya produser kita mau untuk mensponsori atau membayari apa namanya narasumber yang sekiranya Betawi banget untuk bisa tahu apakah Betawi itu ada di darah di tempat kita lahir, di tempat kita tinggal ataupun memang adanya di kultur. Nah, Drop di kolom komentar katakan Betawi, bilang Betawi, kasih tahu sama Bang Indra, bilang Bang, tolong kasih budgetnya. Gua Irfan, gue Maxi Brutal. Gua Azer dan kami semua bertiga pamit undur diri. Yes. Sampai berjumpa di next episode. BTW in the Indahot BTW Indahot. Selamat siang, sore, pagi dan malam. Yeah.